Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian di Zoom MBA kita pada malam hari ini. Kita akan malam ini membahas kitab Mazmur. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kan? Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami dan juga sepanjang hari ini atas setiap kegiatan yang kami bisa lakukan. Saat ini kami akan memulai kembali Zoom MBA kami pada malam hari ini. Mohon Tuhan yang memimpin menyertai, baik atas hamba-Mu yang akan membagikan materi, maupun juga setiap kami yang mengikutinya, kiranya kami semakin diberkati oleh firman-Mu, dan juga semakin dimampukan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkati juga interaksi yang akan kami alami di dalam Zoom MBA ini, kiranya semakin menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Memang perikop ataupun kitab Mazmur ini cukup panjang ya rekan-rekan. Ada 150 bagian, jadi kita bagi dulu ya. Jadi hari ini kita hanya membahas berikutnya bahas bagian yang kedua. Ya, jadi ini apakah suara saya cukup jelas kedengeran? Ya, jelas. Jelas, Bang. Jelas, Putus. aman. Oke, baik. Ya, jadi kita akan membahas kitab Mazmur untuk bagian yang pertama. Nah, rekan-rekan, pernah saya melihat sebuah stiker di mobil. Jadi ada satu mobil yang pernah saya lihat dan lewati. Kemudian di bagian kaca belakangnya ada stiker bertuliskan seperti ini. Praise is the language spoken in heaven. Start practicing now. Jadi artinya begini. Puji-pujian adalah bahasa yang akan dikatakan di surga. Karena itu mulai latihanlah dari sekarang. Itulah kira-kira pesannya. Jadi mau dikatakan bahwa nanti itu di surga kita itu kan memuji-muji Tuhan. Pujian kepada Tuhan itu adalah sebuah bahasa yang akan kita terus pakai di surga nanti. Nah, karena itu kita harus latihan dari sekarang. Itulah kira-kira pesan dari stiker ini. Nah, kenapa bisa muncul pemikiran seperti ini? Karena memang rupanya kalau nanti rekan-rekan baca kitab Wahyu, Wahyu 15 ayat 2 dan sampai 4 dikatakan, khususnya saya sudah cetak berwarna merah ya. Jadi ketika nantinya Allah mengalahkan kejahatan, mengalahkan si iblis, di situ dikatakan mereka ada kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Jadi seolah bicara tentang puji-pujian atas kemenangan Allah, dan puji-pujian ini juga menjadi puji-pujian yang akan menjadi bagian ketika kita di sorga nanti. Nah, jadi rekan-rekan, karena itu mari kita mulai membiasakan memuji Tuhan, baik secara kata-kata yang biasa kita akan sampaikan, dan terlebih melalui puji-pujian, melalui nyanyian. Ketika kita di gereja, di dalam keseharian, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, tapi bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah ekspresi dari iman kita, ungkapan dari perasaan dan hati kita. Ya, nah rekan-rekan, hari ini kita membahas kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur ini, kalau dalam bahasa Ibrani, itu judulnya bukan Mazmur, tapi Sefer Tehillim dalam bahasa Ibrani. Artinya buku pujian. Nah, kalau rekan-rekan melihat ada kata-kata ini ya, Tehillim, ada HLL. Jadi memang kalau bahasa Ibrani itu sebenarnya kebanyakan hurufnya itu adalah konsonan semua. Nanti kalau ada tanda titik, koma, dan lain-lain, itu baru vokalnya ya. A, E, I, dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada tiga huruf konsonan, H, L, L. Nah ini jadi akar katanya itu HLL, ya, artinya memuji. Nah dari sinilah kita kenal kata haleluya. Jadi ada HLL dalam bahasa Ibrani ini, konsonan Ibrani. Jadi kalau haleluya artinya
terpujilah Allah. Nah, jadi waktu bicara tentang kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani itu judulnya adalah Sefer Tehillim, artinya buku pujian. Nah, pertanyaannya kenapa ya kok kitab suci kita memberikan judul untuk kitab ini yaitu Mazmur. Nah, kata Mazmur ini berasal dari kata mizmor. Mizmor di dalam Mazmur kita itu nanti ada beberapa ya. Dalam bahasa aslinya ada kata mizmor. Nah, jadi dari sinilah kemudian akhirnya disimpulkan bahwa kitab ini adalah disebut sebagai Mazmur. Nah, kenapa? Karena pengertiannya ini. Mizmor itu artinya adalah nyanyian-nyanyian yang diiringi musik. Meskipun memang umumnya nyanyian rohani, tetapi kadang-kadang juga untuk nyanyian yang tanda kutip sekuler, umum. Nah, jadi kenapa kitab kita yang hari ini kita baca sampai nanti mungkin beberapa hari ke depan disebut sebagai Mazmur yang berasal dari kata Mizmor, karena kata Mizmor artinya adalah nyanyian-nyanyian yang diiringi musik. Jadi sebenarnya kitab Mazmur itu pada awalnya memang adalah sebuah buku pujian, sebuah kitab yang dinyanyikan. Nah, kalau nanti rekan-rekan baca Alkitab menggunakan Alkitab berbahasa Inggris, maka kitab yang kita baca ini judulnya adalah Psalm. Psalm ya, P-S-A-L-M, Psalm. Nah, kenapa demikian? Nanti kalau rekan-rekan perhatikan, itu dalam bahasa Yunani, jadi Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani itu adalah Septuaginta namanya. Nah, untuk kitab Mazmur, kata Mazmur di sini di dalam Alkitab ini, Septuaginta ini disebutnya Psalmoi dari kata psalo, artinya memetik, khususnya memetik dawai. Nah, jadi rekan-rekan sudah mulai bisa melihat ya, kalau kita kembali ke sini, di Wahyu 15 dikatakan, pada mereka ada kecapi Allah. Jadi memang pada zaman Alkitab, baik perjanjian lama ataupun baru, alat musik mereka yang dipetik adalah kecapi. Alat musik dawai ya, alat musik yang dipetik. Nah, jadi kita mulai bisa membayangkan kalau Daud dikatakan sebagai pemain kecapi, ya karena kita lihat dia memainkan musik dengan kecapi, dan nanti juga kita akan melihat bahwa Daud itu seringkali menjadi nama yang disebutkan dalam Mazmur-Mazmur. Jadi ini salah satu bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi pada intinya Mazmur ini adalah sebuah respon. Mazmur adalah respon kita terhadap Allah di dalam berbagai kondisi dan situasi, baik dalam masa suka ataupun duka, baik senang ataupun susah. Makanya kalau rekan-rekan membacanya, kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang sepertinya begitu bersuka cita, ada kegembiraan. Tapi kadang-kadang ada seperti teriakan, seruan, jeritan, berapa lama lagi Tuhan? Dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gambaran dari ekspresi manusia, respon manusia terhadap karya Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau Alkitab kita salah satu kitabnya adalah Mazmur, jadi Mazmur-Mazmur yang kita baca ini dari nomor 1 sampai nomor 150 itu awalnya memang dipakai dalam berbagai konteks ibadah. Jadi biasa memang dalam ibadah-ibadah orang Yahudi dipakai. Nah, tapi baru ditulis dan dikumpulkan setelah didoakan dan dinyanyikan oleh jemaat Tuhan berabad-abad. Jadi sudah ibaratnya orang-orang Israel ini, umat Allah ini sudah biasa memakainya, dan akhirnya sampai satu saat setelah dipakai sebagai doa, dinyanyikan, akhirnya itu kemudian dituliskan. Nah, penulisnya siapa dari kitab Mazmur ini? Nah, secara tradisional, kitab Mazmur ini dikaitkan dengan Daud. Kenapa? Karena setidaknya sekitar 73 kali disebutkan nama Daud sebagai bagian dari judul Mazmurnya. Misalnya Mazmur 23, Mazmur 51, jadi ada tulisan untuk Daud atau dari Daud dan sebagainya. Ya. Nah, ini nanti kalau rekan-rekan lihat, maka kadang-kadang ada pasal-pasal, bukan pasal ya, tapi nomor. Ada Mazmur-Mazmur tertentu yang ternyata itu ada juga di dalam kitab 2 Samuel, kitab 1 Samuel. Jadi ini saling berkaitan dan ibaratnya mau dikatakan bahwa apa yang Daud nyanyikan di dalam 1 Samuel
ada juga di dalam kitab Mazmur, berarti kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa salah satu penulis utama dari kitab Mazmur adalah Daud. Kemudian ada 13 Mazmur yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daud. Jadi kita bisa melihat bahwa Daud sangat dominan di dalam isi dari kitab Mazmur ini. Nah, misalnya Mazmur 22 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Nah, rekan-rekan, ini maksudnya apa ketika kita baca ayat-ayat yang mendahului sebuah Mazmur dengan demikian? Jadi maksudnya begini, waktu dikatakan untuk pemimpin biduan, kadang-kadang kita nggak bayangin biduan itu apa. Saya juga kadang-kadang awalnya waktu pas masih kecil baca pemimpin biduan. Biduan itu apa ya? Kok saya malah ngebayanginnya penyanyi perempuan yang bibirnya menor begitu ya. Nah, ternyata bukan. Jadi kata pemimpin biduan ini, kalau kita pakai Alkitab berbahasa Inggris, dikatakan begini, for the choir director. Jadi, Mazmur-Mazmur itu seringkali dipakai awalnya ditujukan untuk pemimpin paduan suara atau pemimpin liturgi ibadah, dan nanti dialah yang memimpin umat untuk menyanyi. Nah, ketika dikatakan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, jadi pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, ketika ada lagu yang mau dilantunkan, misalnya Mazmur 22 ini, maka mereka itu punya lagu-lagu umum, misalnya ada lagu judulnya Rusa di Kala Fajar. Nah, jadi nadanya yang dipakai adalah lagu ini, Rusa di Kala Fajar, tapi syairnya diganti. Syairnya adalah isi dari Mazmur 22. Begitu kira-kira. Jadi ibaratnya kita punya lagu-lagu pop yang umum ya, misalnya apa ya? Misalnya Bunga di Tepi Jalan ya, Bunga di Tepi Jalan lagunya Sheila on Seven misalnya. Nah itu kemudian nada-nadanya dipakai, tapi kata-katanya diganti. Kata-katanya pakai eh, syair-syair atau lirik-lirik atau kalimat-kalimat dari Mazmur gitu kira-kira. Jadi nada-nadanya orang-orang pada waktu itu sudah terbiasa, tapi kata-katanya saja yang diganti. Nah, kemudian jadi itu informasi untuk kita. Nah, ketika dikatakan Mazmur Daud, a Psalm of David. Nah, kadang-kadang memang Mazmur Daud di sini artinya memang Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tapi kadang-kadang itu juga Mazmur untuk Daud. Dalam artian ada orang yang menuliskannya, mendedikasikannya kepada Daud. Tapi ada juga yang tentang Daud. Jadi ada orang yang menuliskan Mazmur ini dan kemudian menceritakan tentang Daud, begitu ya. Jadi kadang-kadang memang ketika dikatakan Mazmur Daud punya tiga pengertian ini. Ada Organisasi Papua Merdeka. Nah, tapi penulis kitab Mazmur bukan hanya Daud. Ada beberapa kali misalnya dituliskan Mazmur dari Bani Korah. Artinya ada satu kelompok orang yang memang menuliskan Mazmur. Ini ada 11 kali. Nah, siapakah Bani Korah ini? Kaum ini adalah keluarga penyanyi bait Allah. Jadi memang orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pelayan pujian di bait Allah ya. Kemudian ada lagi misalnya Mazmur 73 itu ditulis oleh Asaf. Nah, ada sekitar 12 kali. Ada 12 Mazmur yang dituliskan oleh Asaf. Nah, Asaf ini adalah penyanyi Daud dan juga keluarganya, ya. Ada juga Mazmur yang ditulis oleh Heman. Ada juga Mazmur yang ditulis oleh Raja Salomo. Ada juga Mazmur yang ditulis oleh Etan. Ada juga Mazmur yang ditulis oleh Nabi Musa. Nah, makanya mungkin rekan-rekan sempat ya saya sempat kirim perenungannya tentang ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu ditulis oleh Musa. Nah, kemudian ada lagi Yedutun. Ini juga termasuk penyanyi Daud. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat bahwa meskipun seringkali orang bilang Mazmur adalah penulisnya Daud, tapi ternyata tidak semuanya, tidak seluruhnya itu ditulis oleh Daud. Sebagian ditulis oleh orang-orang ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke strukturnya. Mazmur ini banyak sekali ya bagiannya. Jadi ini ada dari 1 sampai 150. Dan kalau teman-teman sekalian membaca menggunakan Alkitab buku, di situ akan diberikan informasi. Misalnya ketika rekan-rekan mau membaca
Mazmur 1, maka di awalnya itu ada kata-kata jilid 1 gitu. Jadi rekan-rekan akan memperhatikan di situ bahwa setiap kali rekan-rekan baca bagian tertentu, maka teman-teman akan lihat ya. Jadi misalnya di kata-kata sebelum ayat satunya ada tulisan jilid 1 Mazmur 1 sampai 41. Nah, jadi itu memang kita bisa lihat di sini ada Mazmur itu bisa dibagi menjadi 5 bagian, 5 jilid. Nah, jadi makanya ini seolah-olah seperti sedang membandingkan antara 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan disampaikan oleh Musa. Nah, ini Mazmur ada 5 jilid. Seolah-olah kalau 5 kitab pertama itu bicara tentang pengajaran Taurat, maka Mazmur bicara tentang Taurat yang dipujikan, yang dinyanyikan, yang disyukuri. Nah, jadi ini satu tafsiran seperti itu ya, ada ya seperti itu. Sehingga orang lebih menghargai dan kuri lagi bahwa Mazmur ini tidak terlepas kaitannya dari kitab-kitab yang lain. Bahwa kalau Kejadian sampai Ulangan bicara tentang 5 kitab Musa, bicara tentang 5 kitab Taurat, maka Mazmur terdiri dari 5 jilid menggambarkan ini adalah Taurat yang dinyanyikan, dipujikan. Jadi Taurat itu nggak negatif sebenarnya rekan-rekan ya. Taurat itu adalah hukum Tuhan yang kita perlu lakukan, kita syukuri, kita jalankan. Dan seperti tadi yang disebut oleh Pak Teguh ya berkaitan dengan perlu yang namanya disiplin. Maka memang sebenarnya ya aturan itu baik dan kita perlu disiplin melakukannya ya. Dan justru Mazmur ini bukan hanya bicara tentang kita perlu melakukannya, kita perlu bersyukur atas keteraturan dan aturan-aturan yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang Ia sediakan. Nah, yang menariknya adalah bagaimana para sarjana Alkitab ini, ahli-ahli teologi ini bisa mendapatkan kesimpulan Mazmur terdiri dari 5 jilid karena begini, ada polanya. Bahwa setiap akhir jilid ini selalu ditutup dengan doksologi. Doksologi itu adalah pujian kepada Allah. Pujian kemuliaan kepada Allah dari kata doksa dan logos. Ya, perkataan doksa itu kemuliaan, perkataan yang memuliakan Allah. Nah, nanti kalau rekan-rekan lihat di bagian akhir Mazmur 41 itu ada puji-pujian atau pemuliaan kepada Allah. Di akhir Mazmur 72 juga demikian. Di akhir Mazmur 89 juga demikian. Di akhir Mazmur 106 juga demikian. Jadi ada pemotongan-pemotongan yang berpola di situ. Bagaimana setiap jilid itu dipisahkan atau dibagi, tapi bukan memisahkan tanpa ada kaitan, melainkan pemujian kepada Allah lah yang menjadi penyatu antar jilid tersebut. Nah, sekarang saya mau masuk kepada bagian yang ternyata cukup menarik dan mungkin tidak terpikir oleh banyak orang ketika kita membaca kitab Mazmur dan termasuk ketika kita berdoa kepada Allah. Nah, pertanyaan begini. Kalau kita berdoa atau kalau kita dalam ibadah, kapan sih atau apa ya yang kita dapat lakukan sebelum kita berkata amin? Kita menyebut kata amin biasanya sesudah apa? Nah, kadang-kadang orang nyebut kata amin ya pasti ya. Amin itu biasanya kita sebut ketika kita menyelesaikan doa kita. Amin artinya ya, artinya pasti, artinya benar. Nah, kata amin dalam bahasa Ibrani itu akar katanya sama dengan aman, sama dengan kata iman, akar katanya. Jadi artinya, waktu kita bilang saya berkata amin untuk doa ini, artinya saya beriman terhadap yang didoakan. Artinya saya punya rasa aman terhadap yang didoakan. Jadi kata amin, iman, aman itu adalah satu bagian, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita berkata di dalam doa kita, Tuhan, saya begini, 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 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, berarti di situ harusnya ada iman. Kita mengimani Allah yang kita kepadanya berdoa. Harusnya ketika kita berkata amin terhadap yang kita doakan, artinya kita punya rasa aman bahwa Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita biasanya berkata amin? Jawabannya setelah kita berdoa. Nah, biasanya doa seperti apa sih yang kita bilang amin, amin?
Nah, kadang-kadang kalau ada persekutuan doa, ada orang yang mengucapkan kata-kata tertentu, kemudian ada lagi orang lain yang akan nyautin, amin, amin. Nah, biasanya kata-kata apa tuh yang disautin amin? Nah, biasanya sih, maaf ya, ini menarik. Ternyata rekan-rekan, kalau kita perhatikan tadi, doksologi tadi, yang ayat-ayat yang menjadi peralihan dari jilid 1 ke jilid 2 ke 3, dan seterusnya, rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa semuanya ditutup dengan penyembahan kepada Allah dan kata-kata amin. Amin, ya, amin. Amin, ya, amin. Amin, ya, amin. Amin. Nah, jadi rekan-rekan kita melihat sebuah pola. Kapan sih para pemazmur ini bilang amin di dalam sebuah doa? Jawabannya adalah ketika ada doksologi. Ketika ada pemuliaan kepada Allah. Umat berkata amin. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah petunjuk bahwa kalau orang-orang Israel ini menyanyi, mereka hanya akan bilang amin ketika lagu itu ditujukan kepada kemuliaan bagi Allah. Ketika sebuah pujian itu memuliakan Allah, mereka akan pasti bilang amin. Jadi amin ini adalah sebuah keyakinan, kepastian, dan iman terhadap kemuliaan Allah. Nah, kadang-kadang justru malah kita seringkali bilang amin kalau itu bicara tentang berkat. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkati kami. Amin. Kiranya Tuhan memberikan ini dan itu. Amin. Jadi artinya seringkali kita aminnya kalau ada berkat. Yang kita aminkan tuh berkat. Kita pengen yang jadi berkat Allah itu benar-benar terjadi. Nah, sedangkan justru dalam Mazmur nggak begitu. Allah yang memberkati ini adalah Allah yang melaluinya kita memuliakan Dia. Jadi maksudnya kita bukan anti terhadap berkat, melainkan ketika kita mendapat berkat dari Allah, maka kiranya itu membuat kita memuliakan Allah. Nah, kadang-kadang rekan-rekan kalau lagi ibadah, di ibadah minggu, pendeta menutup ibadah dengan pengutusan dan berkat. Nah, menariknya, kadang-kadang sebenarnya kalau ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengucapkan ucapan doa berkat, sebenarnya itu adalah kutipan dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Misalnya ini ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus kemudian jemaat menyanyi amin. Sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Tapi kalau nanti teman-teman baca lagi Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, nggak ada kata amin di situ. Jadi ketika ada ucapan berkat, tidak ditutup dengan amin. Bukannya kita nggak mau berkat ya, tapi yang menjadi penekanannya adalah amin kita itu bukan ditujukan kepada berkatnya. Amin yang kita katakan seharusnya ditujukan kepada kemuliaan Allah. Nah, mungkin inilah seringkali menjadi permasalahan kita, bahwa banyak orang Kristen yang tidak menyukai kemuliaan Allah. Sebenarnya tidak sungguh-sungguh pengen Allah dimuliakan dalam hidup dia. Yang lebih pengen adalah berkat-berkatnya Allah. Nah, jadi sebenarnya rekan-rekan mulai bagian ini kiranya pembahasan bagian pertama dari kitab Mazmur ini menolong kita untuk punya hidup yang pusatnya adalah kemuliaan Allah. Saya rindu hidup saya memuliakan Allah. Amin. Kiranya melalui keluarga saya Allah dimuliakan. Amin. Kiranya pekerjaan saya yang berintegritas dan jujur ini membuat Allah dimuliakan di kantor saya. Amin. Nah, itu yang harusnya menjadi orientasi kita. Tidak mudah memang, dan ini perjuangan kita seumur hidup. Tidak mudah sama sekali. Tapi bukan berarti kemudian gara-gara itu sulit, kita bilang, ya udah deh, saya nggak mau punya hidupnya seperti itu. Jangan. Ketika kita tidak punya hidup yang seperti itu, lebih parah lagi. Kita malah tidak tertarik dengan kemuliaan Allah. Nah, karena itu rekan-rekan, melalui kitab Mazmur ini, mari kita belajar untuk menjadikan kemuliaan Allah menjadi hal yang kita sukai,
jadi hal yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Dan menariknya, kita coba lihat di dalam perjanjian baru, kita lihat cepat saja, tulisan-tulisan Paulus pun demikian. Ketika dia menyebut kata amin dalam tulisannya, misalnya Roma 1, itu diawali dengan ini. Ketika Paulus bicara tentang keberdosaan manusia, dikatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi dari awalnya mengatakan tentang orang-orang yang menggantikan Allah dengan gambar-gambar, patung-patung, menyembah makhluk-makhluk, dan kemudian menyembah patung binatang tertentu dengan melupakan penciptanya harusnya dipuji selama-lamanya. Jadi dari awalnya menyoroti tentang keberdosaan manusia, dan kemudian membahas tentang Allah, langsung itu dengan amin. Jadi ketika membahas tentang pencipta yang harus dimuliakan selama-lamanya, Paulus kemudian menyatakan amin. Allah harusnya dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Di sini juga Roma 9, ya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, sebenarnya bisa aja langsung masuk ke ayat 6, tapi kemudian Paulus malah tutup dulu dengan amin. Baru nanti lanjut ke ayat 6. Nah, kenapa? Diperhatikan. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah dia, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi rekan-rekan, kapan sih kita bilang amin memuliakan Allah? Nah, di dalam Efesus 3 juga demikian. Ketika bicara tentang Allah yang dimuliakan, ditutup dengan kata amin. Kitab Filipi juga demikian, atau surat Filipi ya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 1 Timotius 1 ayat 17 juga demikian. Amin. Nah, menariknya bukan hanya Paulus. Ternyata surat Ibrani juga begitu. Kiranya memperlengkapi, ini ada kalimat selanjutnya sebelumnya ya, ayat 20. Tapi kemudian dikatakan, bagi dialah kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Padahal nanti masih ada ayat lain. Ayat berikutnya, tapi ada kata amin di situ. Jadi amin bukan penutup doa ya rekan-rekan. Amin itu bukan penutup doa, tetapi amin adalah sebuah keyakinan, ungkapan konfirmasi kita bahwa Allah lah yang dimuliakan. Rasul Petrus juga begitu. Waktu nulis pasal 4 ayat 11, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Padahal nanti masih ada lagi pasal 5. Jadi amin ini bukan sebatas penutup doa. Kalau nggak nyebut kata amin, doanya belum selesai. Kalau nggak nyebut kata amin, kalau misalnya nggak nyebut kata amin dalam doa, kesannya doanya nggak afdol. Bukan. Amin itu menggambarkan konfirmasi kita tentang Allah yang dimuliakan. Surat Yudas juga demikian. Kata amin menjadi respon ketika bicara tentang kemuliaan Allah. Kitab Wahyu demikian juga. Nah, hanya satu di dalam kitab perjanjian baru, kalau bicara tentang berkat, ditutup dengan kata amin. Itu adalah di Galatia 6 ayat 18. Selebihnya, amin adalah konfirmasi kita terhadap kemuliaan Allah. Apakah engkau mau hidupmu memuliakan Allah? Maka harusnya kita jawab, amin. Ya, saya mau. Nah, jadi rekan-rekan, semoga bagian ini semakin menolong kita untuk punya hidup yang ditujukan kepada kemuliaan Allah. Kita belajar untuk menyukai kalau Allah dimuliakan. Nah, sebagai penutup, rekan, bagaimana ya kita membaca Mazmur sebaiknya? Nah, ini mumpung masih bagian pertama ya, rekan-rekan, masih ada sekitar 49 bagian lagi atau 49 nomor lagi. Jadi teman-teman mulai besok dan seterusnya, ketika kita baca Mazmur, poin-poin inilah yang perlu teman-teman alami ya. Jadi ketika baca Mazmur, bacalah dengan penuh hormat. Kenapa? Karena kita sedang membaca sebuah kalimat yang ditujukan ketika dalam ibadah. Jadi kita bukan lagi baca koran, kita lagi membaca sebuah pujian yang dalam konteks ibadah. Yang kedua, ketika membaca
baca juga secara imajinatif. Kenapa? Karena ada gambaran-gambaran yang sering digunakan di situ. Misalnya, ah gunung batuku, engkau adalah gembalaku, takkan dengan aku. Nah, kita imajinasi mungkin di sini. Dalam artian, gembala, saya nggak pernah ketemu gembala, ataupun ya di zaman sekarang mana pernah kita ngelihat gembala, kecuali desa ya. Maksudnya apa? Saya tidak kekurangan lah, tidak ketika Allah jadi gembala ya. Nah, ini berkaitan imajinasi ketika pemazmur membayangkan dirinya sebagai domba. Kalau seekor domba punya gembala, rasanya aman. Nah, tapi juga secara analitis. Secara analitis dalam artian apa? Kadang ada kata-kata tertentu yang berulang, jadi perlu ada perhatian khusus. Misalnya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan berbeban dalam batinku. Nah, itu nanti ada ulang lagi, jadi ada batas, ada semacam pola di situ. Nah, jadi baca secara analitis, jadi kita perhatikan, dianalisis ya, diperhatikan, dicermati. Kemudian baca juga secara teologis. Maksudnya apa baca secara teologis? Maksudnya adalah begini, Mazmur itu tetap adalah sebuah pengajaran, pengajaran firman Tuhan. Jadi kita perlu baca sebagai sebuah pengajaran. Ini adalah lagu pujian, tapi juga melalui kita belajar dan diajar secara doktrinal. Dan baca secara responsif. Dalam artian apa? Ketika kita membaca, kita harus responi. Makanya penuh dengan perasaan. Baca dengan penuh perasaan. Ya. Jadi kita membaca, kita benar-benar ketika misalnya, berapa lama lagi Tuhan? Nah itu, jadi kita benar-benar coba ikuti dan rasakan. Gimana ya kalau kita lagi dalam kondisi tertekan, terus kayaknya masalah nggak selesai-selesai, nggak ada jalan keluar. Itu ya. Nah, jadi artinya kita coba menyelami dan akhirnya kita baru bisa benar-benar, aduh, ini Zoom. Mazmur benar-benar puitis banget, Mau ikut benar sangat ya. perasaan sekali, ya. Nah, jadi rekan-rekan semoga kedepannya ketika kita baca kitab Mazmur, kita coba perhatikan 6 poin ini ya ketika baca sehingga kita bisa lebih menikmati lagi Mazmur yang kita baca. Dan kadang-kadang mungkin kita agak-agak bosen ya kalau misalnya ayatnya panjang. Nah, tapi coba kita baca dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Dan mungkin rekan-rekan kalau baca Alkitab berbentuk buku, kitab Mazmur itu rekan-rekan bisa lihat ada kalimat-kalimat yang menjorok keluar, ada kalimat-kalimat menjorok ke dalam. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah maksudnya adalah begini. Kalimat yang menjorok keluar itu dibaca oleh choir masternya, pemimpin pujiannya. Nah, kalimat yang menjorok ke dalam itu dibaca oleh umat atau jemaat. Jadi sebenarnya Mazmur ini dibaca secara bertanggapan bersaut-sautan. Seperti orang sedang berpantun, berpuisi. Jadi makanya rekan-rekan kadang-kadang kita jadi agak-agak bosan bacanya. Karena apa? Kita ibaratnya apa? Sedang membaca kalimat yang harusnya dibaca bersaut-sautan, tapi kita bacanya sendiri. Nah, jadi memang kita perlu membaca dengan penuh hormat, imajinatif, analitis, teologis, responsif, dan perasaan. Ya, jadi semoga ini semakin mendapatkan apa ya, membuat kita lebih diperkaya lagi ketika membaca kitab Mazmur, disegarkan lagi dan juga bahkan dikuatkan. Ya, sekian penjelasan saya mengenai pengantar kitab Mazmur. Jika ada rekan-rekan yang mau berespon, menanggapi atau bertanya, persilakan. Baik, Pak Abraham. Boleh bertanya? Ya, silakan, Bu Endang. Bu, silakan, Bu Endang. Iya. Yang pertama, terima kasih sekali atas pencerahan pada pendahuluan kita tentang kitab Mazmur ini. Pak, yang menjadi pertanyaan atau belum jelas di saya ya Pak, tadi kan kitab Mazmur itu ditulis oleh banyak orang, meskipun sebagian besar oleh Daud. Lah, pada saat kitab ini dibagi menjadi beberapa jilid atau 5 jilid, itu
inisiatornya siapa ya Pak? Kemudian inisiator untuk membagi menjadi 5 jilid itu inisiatornya siapa? Terus kemudian siapa yang mengkoordinirnya Pak? Yang mengkoordinir penulisan itu dan itu ditulis tahun berapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau soal amin tadi memang kita jarang sekali ya di tengah-tengah pujian kemuliaan Tuhan itu berkata amin meskipun itu di dalam doa, pujian atau di tengah ibadah. Kebiasaan kita adalah cuman pada akhir yang saya baru tahu kali ini, Pak. Terus yang ketiga tadi dikatakan kalau Mazmur itu kan tetap pengajaran yang datang dari Tuhan ya. Tadi di awal pembukaan itu kitab Mazmur itu merupakan respon manusia Pak terhadap apa yang dilakukan Tuhan terhadap hidup kita. Lah terus ini hubungannya gimana Pak kalau tadi tetap dikatakan sebagai pengajaran dari Tuhan? Itu Pak Braham, terima kasih. Oke, tadi sempat putus-putus suaranya Ibu Endang, tapi saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan di awal ya. Jadi untuk kapan Mazmur ini ditulis? Memang ya. Ya, kapan Mazmur itu ditulis, kemudian inisiatornya siapa membagi beberapa jilid itu, Pak? Kemudian siapa yang mengkoordinir penulisan kitab Mazmur itu? Oke, jadi untuk yang pertama, Mazmur ini memang kan terdiri dari berbagai bagian tadi ya. Jadi Mazmur 1 sampai 150. Nah, kalau masing-masingnya itu memang tidak serentak dalam satu kurun waktu yang sama. Kadang-kadang misalnya Mazmur yang paling awalnya dari segi waktu penulisan adalah kemungkinan besar adalah Mazmur 90. Kenapa? Karena Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Jadi bukan Pak Musa Yosudarso ya. Jadi Nabi Musa. Jadi di dalam ya kita bisa terima ya bahwa tokoh manusia yang pertama yang Allah pakai untuk membebaskan umat Israel itu kan Musa. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Mazmur paling awal ditulis itu adalah Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Nah, tapi kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, siapa yang ngumpulin, siapa yang inisiator untuk membagi-bagi. Nah, ini memang kita tidak bisa memastikannya, tetapi pada intinya yang kita bisa mengerti adalah bahwa ada sekelompok orang di dalam umat Israel ini yang memang punya semacam apa ya, punya semacam dedikasi, sebuah tekad, sebuah komitmen untuk ya ini di dalam pertolongan Tuhan juga ya. Mereka menjadi orang-orang yang mengumpulkan mazmur-mazmur ini. Iya. Sehingga ya kemungkinan besar orang-orang Lewi inilah yang mengumpulkan mazmur-mazmur tersebut sehingga kemudian menjadi satu bagian dari Mazmur 1 sampai 150. Cuma memang penulis masing-masing Mazmur itu bisa jadi macam-macam. Dia ada Daud, Asaf, Salomo. Suaranya putus. Putus Pak Braham hilang. Oh ya, oke. Mungkin saya mute Ibu Endang dulu ya. Oke. Ya. Jadi seperti tadi sempat saya sudah sampaikan bahwa ada sekelompok orang di Israel yang memang mengkhususkan dirinya, mengkomitmenkan dirinya untuk mengumpulkan mazmur-mazmur yang sudah digubah ini menjadi satu kitab yang kemudian bisa dipakai di dalam kehidupan beribadah dari orang-orang Israel. Jadi memang kaum ini bisa dikatakan ya orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya. Cuma kalau kita bisa lihat bahwa orang-orang ini nampaknya adalah orang-orang yang biasa aktif terlibat di dalam pelayanan ibadah di bait suci. Sehingga kemungkinan besar adalah mereka orang-orang Lewi atau orang-orang berkaitan di dalam kehidupan ibadah orang-orang Israel.
Jadi merekalah yang ibaratnya inisiatornya, mereka yang mengkoordinir, merekalah yang mengumpulkannya menjadi satu kitab yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Pertanyaan yang keduanya tadi apa ya? Bisa diulang Ibu Endang? Yang kedua, tadi bahwa amin adalah kata penutup di dalam setiap pujian ya. Yang pujian yang ditujukan kepada Allah lah. Itu kan sering saya baru paham baru sekarang Pak kata itu untuk disebutkan pada setiap akhir pemujaan kepada Tuhan. Yang setahu saya itu juga di akhir doa. Tetapi seringkali juga kami itu di tengah-tengah ibadah, doa ataupun pujian memang mengatakan seperti itu. Tapi rasanya itu kan belum lazim, belum umum dilakukan ya, Pak. Itu mereka atau memang sebagian umat itu tidak tahu atau memang hal ini arti sebenarnya daripada kata amin itu tidak diedukasikan atau dipublikasikan seperti itu Pak Braham. Penjelasannya bagaimana? Ya, baik. Jadi ya itu ya, seperti yang tadi sudah Ibu Endang sebutkan, memang salah satu edukasi bagi jemaat itu tadi ya, bahwa kita itu seringkali terbiasa mengucapkan sesuatu itu berdasarkan sebuah kebiasaan dan tradisi. Bahwa misalnya, kalau kita berdoa tidak ditutup dengan kata amin, kayaknya nggak afdol. Kayaknya doanya belum selesai. Nah, tapi memang akhirnya sebenarnya waktu kita berdoa dan menutupnya dengan kata amin, sebenarnya kata amin ini bukan lagi kita pingin supaya doanya itu selesai, melainkan ketika kita sudah menyelesaikan doa kita punya keyakinan terhadap yang kita doakan. Nah, jadi sebenarnya itu yang menjadi permasalahan banyak orang, termasuk orang Kristen, kita menyampaikan kalimat-kalimat, termasuk nyanyian, tanpa kita benar-benar hayati pengertiannya. Padahal kita harusnya istilahnya itu sing with understanding, nyanyi dengan pengertian. Kita ngerti yang kita nyanyikan, ya. Nah, jadi kadang-kadang itu menjadi masalah kita sehingga memang perlu diedukasi seperti tadi Ibu Endang bilang. Dan banyak kali ya mungkin hamba-hamba Tuhannya tidak mengedukasi. Tidak mengedukasinya karena apa ya kita tidak tahu, apakah tidak terpikir atau memang tidak tahu, kita tidak bisa pastikan. Nah, tapi ya semoga melalui pertemuan ini kita sudah punya pemahaman yang lebih luas lagi bahwa amin itu bukan sekedar penutup atas doa kita, melainkan ketika bicara tentang Allah kan kita mengkonfirmasi, iya, saya ingin Allah dimuliakan, saya rindu Allah dimuliakan. Nah itu, jadi memang kita perlu mengedukasi diri kita juga perlu mengedukasi rekan-rekan di gereja kita, bahkan ya kalau bisa usulkan ke hamba Tuhan di gereja kita untuk bahas tentang hal seperti ini. Sehingga ini akan menolong agar orang-orang Kristen ini fokus hidupnya bukan lagi diri sendiri, tapi fokus hidupnya adalah Allah. Nah, itu makanya tadi di dalam 2 Korintus ya, Paulus bilang, Kristus adalah dia untuk setiap janji Allah, itulah kenapa ya menyebutkan amin untuk setiap bicara tentang kemuliaan Allah. Jadi memang kita perlu mengedukasi diri dan jemaat ya. Nah, untuk yang ketiga tadi, Mazmur bicara tentang puji-pujian kepada Allah, bicara juga tentang respon manusia terhadap karya Allah. Terus tadi bicara tentang Mazmur kan baca secara teologis berarti itu bicara tentang pengajaran. Nah, jadi memang rekan-rekan sekalian, yang pasti perlu kita yakini adalah Alkitab itu firman Allah. Di mana Allah menyampaikannya melalui manusia. Jadi ada orang-orang yang Allah pakai untuk menyampaikan firman-Nya, misalnya Musa yang menuliskan Kejadian sampai Ulangan, atau misalnya Rasul Paulus yang menuliskan surat-suratnya dari Roma sampai Titus ya, Filemon ya, ataupun misalnya para penulis Injil.
Mereka semua adalah manusia, tetapi manusia yang dituntun, diilhami, dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Nah, jadi, di situ ketika bicara tentang Mazmur, bagaimana nih? Mazmur juga demikian. Jadi ada orang-orang yang diberikan semacam, ya dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ketika dia mengekspresikan perasaannya melalui tulisan-tulisan Mazmurnya, itu sebenarnya Allah sedang berfirman melalui dia, Allah sedang mempersiapkan sebuah pengajaran melalui dia untuk umat Israel dan untuk orang-orang percaya. Nah, makanya kalau saya tidak salah, saya sempat memberikan pertanyaan perenungannya itu ketika di Mazmur berapa ya? Di situ ada hal yang menarik bahwa sebentar ya, saya coba ingat-ingat kembali. Jadi di dalam kitab Mazmur itu seolah-olah itu pemazmur sedang ngomong, tapi di Perjanjian Baru ternyata dikutip juga dan dikatakan itu saya coba tampilkan Mazmur 95 ya. Mazmur 95. Mazmur 95. Apakah gambarnya terlihat? Ayatnya sudah terlihat, kan? Tidak, Pak. Kurang enggak ya? jelas. Ya, kecil banget. Oh, oke. Atau saya coba copy paste saja ya. Oke, sebentar dulu, maaf. Maaf, agak lama menunggu ya. Saya coba tampilkan di PowerPoint supaya bisa lebih kelihatan. Oke. Nah, ini kita lihat di jadi Mazmur 95 ayat 8 sampai 11 katakan, "Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku," dan seterusnya. 40 tahun angkatan itu, maka kataku, mereka itu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Oke, ini Mazmur 95. Jadi ada pemazmur manusia yang menuliskan ini. Nah, tapi perhatikan di Perjanjian Baru dikutip dalam kitab Ibrani. Ibrani ya artinya. Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 11 dikatakan begini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, mereka mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, jadi jelas ya, di sini kita bisa melihat bahwa ketika di dalam bagian ini, Mazmur 95, seolah-olah hanya manusia yang sedang menulis kalimat yang hendak dia sampaikan kepada orang lain, tapi ternyata di dalam Ibrani 3, sang penulis kitab Ibrani mengatakan itu Roh Kudus yang sebenarnya sedang menuliskan. Roh Kudus yang sebenarnya sedang berbicara melalui si manusia yang menuliskan Mazmur 95. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa ada ekspresi-ekspresi perasaan si pemazmur yang ternyata itu bukan sebatas emosi dia saja atau perasaan dia saja, melainkan Allah berbicara melalui ekspresi perasaan si pemazmur. Sehingga itu bisa menjadi sebuah pengajaran buat umat Kristen.
Ya. Sampai sini semoga cukup bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Endah. Iya. Pak Terima Abraham, kasih. boleh foto dulu nggak ya? Oh, oke ya. Nah, Silakan rekan-rekan open open cam-nya ya. Kita mau foto dulu. Ibu Tusi, siapa lagi yang belum buka ya? Ibu Tusi ya, Tinggal Ibu Tusi Tusi bisa aja. dibuka nggak kameranya? Oke, udah buka kamera semua? Siap ya? Satu, dua, maaf. Satu, dua, ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, dilanjut kalau itu. Siapa yang mau bertanya, silakan. Pak Teguh, mau silakan Pak Teguh. Ini tadi Bu, barusan ada tetangga tamu setengah jam, jadi pas Pak Abraham menerangkan saya Gitu, hilang juga ini. hilang. Jadi ini kopi. Cuman berbagi aja, jadi kita bersyukur bahwasanya teks di Mazmur ini ternyata sudah, tadi Pak Abraham sudah menerangkan bahwa ini merupakan puji-pujian, dan jika nanti ke rumah Tuhan kita harus bernyanyi Pak ya. Bu Weni sudah membagikan sebagian dari teks-teks Mazmur dalam bentuk pujian, dan ternyata memang sudah ini Bu, sudah di gereja kami itu sempat dinyanyikan juga dan ditayangkan juga dengan note-nya, baik Oh, note baik note balok maupun note yang note angkanya itu dari beberapa Mazmur, dari terutama yang Mazmur terkenal ya, Mazmur 51, Mazmur 23 itu. Dan untuk lagu doa Bapa Kami pun juga ada beberapa versinya Untung, versinya siapa lagi tuh. Nah, biasanya kalau di akhir khotbah itu setelah doa syafaat, beberapa hamba Tuhan ada yang dibacakan, enggak ding, beberapa hamba Tuhan ditutup dengan dinyanyikan lagu Bapa Kami ini. Dan yang beda jauh ya Bu dengan yang Katolik punya. Kalau Katolik punya kan kayak bikin ngantuk lah kalau menurut saya itu. oh Nadanya iya. nada minor lah, bukan nada happy lah. Jadi saya sendiri secara pribadi tidak sreg lah kalau menyanyikan lagu-lagu mereka itu. Ya. Dan mereka dilalahnya selalu number one, padahal bukan, ya kan? Kalau nggak begitu nggak mungkin lah ada Martin Luther kan yang memprotes kelakuan mereka itu. Apalagi ya ini kemarin sudah disinggung. Cuman gini Pak Abraham, ini saya agak menyimpang dikit tentang yang ajaran kelakuan ngetren si Brian Siawara itu yang ngaku-ngaku apa pendeta. Kalau menurut saya itu bukan pendeta Pak, tapi pandoti. Pak Abraham tahu apa arti pandoti? Itu dari bahasa timur sana Pak. Itu kebalikannya lah ya. Jadi ngeklaim dengan atas nama toleransi iman Kristen dikorbankan. Nah, itu kan kurang ajar sekali. Dan konyolnya di sekolah teologi tertentu itu kan menganut seperti itu Pak. Jadi
ajaran, kapan itu sempat melihat juga videonya dari ekstrem kiri ke kanan. Liberal, kemudian progresif, terus tengah, terus yang paling kanan adalah ortodoks. Ortodoks, kemudian saya lupa namanya, itu kan tetap strict to the Bible gitu. Jadi saya pribadi juga tetap strict to the Bible. Apa gunanya ada, dan yang saya ikuti beberapa hamba Tuhan yang terkenal itu juga jelas-jelas menolak ajaran sesat yang disampaikan itu. Dan mungkin apakah itu juga termasuk yang dipesan oleh Tuhan Yesus kita ya Pak ya, bahwasanya akan muncul ajaran-ajaran sesat yang akan menyesatkan pada akhir zaman. Demikian Pak yang mungkin bisa saya sharingkan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh untuk responnya. Jadi memang Pendeta Brian Siawarta ini sedang viral ya, sedang ngetop. Makanya di beberapa hari lalu di dalam pertanyaan perenungan saya kan saya pasang fotonya dia. Baru kemudian ada ayat dan kemudian ada perenungannya. Jadi memang saya tidak sebutkan nama dia di perenungan saya itu. Jadi kan memang tiap hari saya kirim pertanyaan perenungan ya. Nah, tapi saya nggak sebut nama dia, tapi setidaknya kalau rekan-rekan tahu mukanya, udah tahu, oh ini maksudnya apa. Jadi memang dia katanya sih latar belakangnya dari kehidupan yang mungkin kelam ya, dari dugem, dan makanya kalau Pak Teguh dan rekan-rekan melihat tuh badannya banyak sekali tato, dan ya mungkin dia setelah bertobat kemudian menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, ternyata pengajaran-pengajarannya itu malah sangat apa ya, menggelitik, membuat orang terusik ya. Dan memang dia sih memang dia menyebut bahwa dia itu Kristen progresif. Meskipun sebenarnya kalau mau diteliti lebih lanjut pengajaran-pengajaran yang dia bagikan, kadang-kadang memang membuat kita harus lebih kritis lagi terhadap iman kita. Dalam artian kita belajar untuk lebih memperdalam lagi iman kita. Jangan-jangan kita pun ibaratnya kita merasa kita sudah cukup beriman, kita merasa sudah cukup tahu, ternyata begitu ketemu orang seperti ini baru, oh iya ya, ternyata ada hal-hal yang saya nggak kepikiran hal seperti ini. Bukan maksud saya untuk membenarkan pandangan-pandangan dia, tetapi dia membuat kita harusnya terpicu untuk mempelajari iman kita lebih dalam lagi. Sehingga tidak tergoyahkan lagi ketika ketemu orang seperti ini. Makanya beberapa contoh yang dia sampaikan itu banyak salahnya gitu. Misalnya ketika dia bilang bahwa Alkitab itu bukan kayak kunci surga, Alkitab itu kontradiksi pada dirinya sendiri. Kemudian dia contohkan tentang katanya nikah itu satu laki-laki satu perempuan. Ini buktinya Daud satu suami punya 8 istri. Salomo satu suami punya 1000 orang. Kok bertentangan sih? Nah, jadi kan sebenarnya dia salah membandingkan dalam artian ada ajaran Allah pengen umatnya itu menikah satu suami satu istri. Nah, tapi dalam perjalanannya ada umat Allah termasuk pemimpin umat Allah yang melenceng. Daud punya istri 8 dan itu kan bukan sebuah pengajaran bahwa ayo silakan punya istri 8, bukan. Melainkan ini sebuah fakta, sebuah kisah bahwa ada loh umat Allah yang di dalam ketidaksempurnaannya gagal menaati perintah Allah sehingga punya istri sampai 8. Nah, apakah ini sebuah hal yang perlu kita ikuti? Jawabannya tidak. Bagaimana kita bisa tahu? Lihat aja kisahnya Daud. Meskipun dia menang perang banyak, tapi keluarganya berantakan. Anaknya saling bunuh. Nah, itu kan salah satu contoh. Bahkan salah satu anaknya pengen bunuh dia, si Absalom. Nah, jadi kita bisa bayangkan berantakan ketika melanggar perintah Allah itu, termasuk Salomo. Meskipun dia berhikmat, ternyata akhirnya ketika dia membiarkan punya istri banyak dan istri-istrinya membuat dia menyimpang imannya, akhirnya apa? Kerajaan yang sudah dia bangun susah payah pecah.
Jadi artinya kisah-kisah yang dikutip oleh si Brian ini bukan sebagai sebuah pengajaran, mereka sebuah contoh untuk kita hindari. Nah, jadi memang ya itu ya kadang-kadang intinya mungkin karena dia kurang belajar atau apa, kurang tahu juga saya. Terlalu cepat dari awalnya hidup dalam dugem, bertobat langsung jadi hamba Tuhan memang riskan. Karena di Alkitab sendiri di 1 Timotius dibilang, seorang pemimpin itu jangan orang yang baru bertobat. Karena kalau orang yang baru bertobat, dia akan gampang kena jerat iblis sehingga jatuh dalam kesombongan. Nah inilah memang salah satu bahayanya ketika ada orang baru sebentar, baru bertobat, udah langsung ditaruh dalam posisi di atas, jadi pemimpin, jadi gembala apalagi, apa jadi pastor, kemungkinan besar untuk jatuh dalam kesombongan besar sekali. Dan itu ya salah satunya akhirnya. Dia memang ngetop sekarang, tapi akhirnya kalau ada orang-orang yang ikutin dia, ikut ke bawah dalam ya istilahnya kesesatannya dia. Iya. Jadi dari kan kemarin itu topiknya dalam bentuk podcast dengan yang lagi Habib dari negara antah berantah itu yang sedang ngetop juga tuh Pak. Nah, ya kan? Orang sebaik Habib masa nggak naik surga? Dari mendengar itu aja kita udah ketawa ngakak geli itu. Jadi demi masa kamu nggak masuk surga sih, Habib kan baik. Nah, si Habib ini kan juga dalam rangka kan waktu itu terus ini Pak mengundang dari Buddha, dari Konghucu, terus mengaku ada yang dari Katolik. Aduh, langsung aku delete kok Pak. Wah ini daripada mendengarkan yang hal yang nggak berguna langsung aku delete. Aku nggak ganti. Nah, waktu itu anakku mau ngajak nonton, aku bilang, oh, enggak, Papa udah nonton videonya. Saya nggak ini. Soalnya anak saya kan juga suka itu podcast masih Habib itu, gitu. Nah, kemudian waktu menjawab contoh soal Daud versus Salomo, nah jelas sudah ketahuan bohongnya, ya kan Pak? Jadi dia tidak mengetahui, tidak memahami prinsip Alkitab yang akan menjawab antar Alkitab sendiri. Walaupun itu contoh soal yang buruk, nah ini kan sama aja. Masa Tuhan, katanya Tuhanmu ini, Tuhan Yesus Tuhan, kok mati? Tuhan kok bisa mati? Nah itu konyol banget gitu. Enggak Pak, ini kebetulan juga di grup WA yang tempo hari dari GKI Ngupasan itu, ini kan dulu kita juga masuk dalam nitas karena pemuridan itu loh Pak. Tapi ya itulah ya yang disayangkan karena programnya itu cuma sebatas program. Jadi ada yang melempar permasalahan bahwasanya ini kebetulan juga tepat lah kalau saya sampaikan ke Bapak sebagai seorang penginjil ya. Bahwasanya ini gimana kalau ada yang murtad gitu loh Pak. Maksudnya jadi mualaf karena alasan diejek, di apa dibully, kemudian ditakut-takutin, masalah pekerjaan, masalah pernikahan dan sebagainya. Bagaimana ya cara kita mencegah atau apa menasihati yang bersangkutan ini supaya tidak terlanjur gitu. Nah, terus dibawakan kan, terus ada yang menjawab, lah itu YouTube-nya Pak Bambang Nursena, kemudian Rita Wahyu, itu kan sangat-sangat berbobot. Yang notabene, terus terang Pak ya, di gereja, kebanyakan gereja kan nggak pernah toh Pak diajari yang demikian-demikian. Ya kan? Jadi sebetulnya di dunia medsos ini sangat banyak ilmu-ilmu tentang kerohanian ini yang menguatkan iman kita. Karena seperti Pak Bambang Nursena, dulu waktu aku dinas di Bali, setiap bulan kan beliau kan ISS coba Institut Syriah Kristen itu. Setiap bulan itu mesti hadir di Wisma Bumi Putra di daerah Renon itu. Dan di situ boleh hadir semua agama. Seorang ateis pun boleh. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, monggo datang. Dan selalu dibahas kan permasalahan Pak Bambang. Nah, kenapa demikian? Nah, Pak Bambang kan menguasai segalanya. Arab menguasai, Ibrani, Yunani, Inggris, dan beliau kan juga belajar di Mesir sana kan, itu. Jadi dan selalu dia kan orang Jawa Timur dan selalu dekat dengan organisasi keagamaan di Indonesia yang besar ini Pak NU. Jadi apa
Kalau NU itu Islam yang lil alamin, ya Kristen ya lil alamin juga gitu. Jadi sepaham gitu. Menjelaskannya itu jelas-jelas. Kalau misalnya memang itu benar Tuhanmu, nah ya, apakah di dalam Alkitab Yesus juga pernah mengatakan aku bukan Tuhan? Nah itu nggak membuktikan. Nah, yang Anda sampaikan juga nggak membuktikan gitu. Nah, akhirnya kan bukan hanya melulu masalah teologi, tapi juga budaya, bahwasanya budaya orang Yahudi itu apa hukumnya tabu untuk menyebut nama Tuhan. Makanya dituliskannya YHWH atau Pak Yahweh itu. Nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya sangat tepat itu yang teman menjawab bahwasanya ya harus belajar. Ya. Karena juga hamba Tuhan yang terus terang di hamba Tuhan sendiri kan ya tetap standar toh Pak, misalnya katekisasi. Saya sendiri juga nggak yakin yang dikatekisasinya itu ya paling standar kan Pak. Apa itu umat percaya yang lagi ngetren gini kan nggak pernah dibahas. Nah, padahal itu kan sangat-sangat penting gitu loh Pak maksudnya. Jadi makanya dengan masuknya si Brian ini kan dikhawatirkan akan menyeret gitu. Tapi di Jogja itu ini Pak diajarkan itu soal apa itu progresivitas itu. Tapi nggak menjawab, nggak disinggung masalah yang menolak adanya surga, apa keselamatan bukan hanya tapi ada salah satu lulusannya yang mengakui juga bahwasanya di luar Kristus sampai kita sendiri juga kaget, waduh, kok demikian. Nah, kalau kita jemaat awam kan jelas strict tetap yang di Alkitab katakan kan. Nah, sekarang saya mendengar yang sudah jelas-jelas sangat berkompeten ahlinya aja kan begitu ya Pak ya. Karena banyak Pak Pendeta Abraham sendiri juga menjelaskan dengan sangat bagus dan kalau kita ikuti di TikTok itu pembahasannya dalam rangka menanggapi yang pernyataan Donald Trump tahun 2017 itu loh Pak yang menyampaikan bahwasanya Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Itu kan gegeran dari dunia sebelah itu. Menolak keras kan. Nah, makanya GBI dalam hal ini Pendeta Abraham langsung mengadakan pembelajaran berseri itu dan bagus banget. Nanti akan saya share satu dua akan saya share di grup itu Pak. Jadi pada kesempatan yang baik ini buat saya pribadi dan mungkin juga teman-teman semua justru hal ini benar-benar seperti yang sudah Bapak sampaikan untuk kita lebih menggumuli lagi keyakinan kita. Tentunya tetap satu-satunya juru selamat juru selamat kita ya tetap Tuhan Yesus. Jadi permata yang sangat berharga ini harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai terjual, tergadaikan gara-gara pengajaran-pengajaran yang tidak jelas itu. Nah, demikian Pak. Jadi saya pikir ini merupakan pergumulan kita semua gitu Pak. Ya Pak ya. Terima kasih juga atas Pak Abraham sudah melengkapi dengan perenungan-perenungan yang tiap hari itu. Dan saya juga mohon izin saya share Pak di WA grup jemaat gereja saya Pak. Biar agak melek dikit gitu hamba Tuhannya juga gitu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Teguh. Iya. Oke, kayaknya udah ini ya. Udah cukup. Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Enggak bertanya Bu Weni sedikit ya. Boleh. Ya, menanggapi itu tadi komennya Pak kita tetap putus strike saja dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya memahami si Brian itu bukan ajaran kok Pak. Itu saya mikir itu bukan ajaran Kristen, itu hanya pandangan dia saja. Pandangan dia, jadi ya zonanya sudut pandang dia, tetapi anehnya anak-anak muda banyak yang suka. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Kadang bukan saya lebih baik, lebih tinggi, enggak. Cuman saya memahaminya seperti itu. Jadi kalau kekristenan kita belum berakar, mendalam seperti itu ya gampang tergoyahkan.
Kalau saya melihatnya, pendapat Brian itu bukan suatu ajaran Kristen, bukan suatu aliran Kristen, tapi itu pandangan pribadinya. Lah, untuk bapak-bapak pendeta yang berkompeten bisa bersuara, seyogianya ini dipatahkan. Seyogianya kita lebih intensif mengedukasi bahwa penyelamatan itu hanya dari Yesus. Bukan mau Kristen progresif, mau Kristen apa, tapi harus kembali pada penyelamatan adalah satu-satunya karya Tuhan Yesus. Demikian Pak, untuk melengkapi pendapat Pak Teguh tadi, terima kasih. Ya, makasih Bu Endang. Ya, oke kali ya. Masih ada yang mau ini lagi? Atau enggak kita tutup gitu? Foto lagi dong. Foto lagi. Banyak yang udah pada keluar lagi. Atau mau coba lagi? Selesai udah keluar. Iya, banyak yang keluar nih tadinya. Keluar besok ngumpulin KTP untuk dipoto. Oh, nggih, Bu. Monggo. Iya, pada keluar tadi, udah pada keluar nih. Bercanda aja, Pak, bercanda. Maaf, interupsi itu saya bagikan hari Kamis itu ada ini Pendeta Anwarcen, penterjemah Alkitab TB2 akan di YouTube dari itu. Saya sudah share di obrolan itu, Pak Abraham. Pak Abraham. Tafsir Alkitab progresif, saya di-share itu Pak. Bintang Kamis 18 April di kanal YouTube Lembaga LAI jam 14 ini. Oh iya iya. Nah, mungkin besok ya Pak. Besok warga siang ya? Iya, besok. Ini Pak patut kita ikuti semua ini Pak. Biar untuk menambah wawasan kita ini. Bagus Pak, bagus. Pendeta Anwarcen ini memang dia salah satu tokoh Alkitab di Indonesia yang berbobot dan memang dia spesialisasinya di bidang bibliologi Alkitab. Iya. Makanya saya sempat waktu sosialisasi di Jogja saya sempat ngobrol sama beliau dan beliau menyampaikan 50 tahun baru keluar TB2. Terus kira-kira itu keluar 5 tahun. Terus benar Pak, saya setuju agar jemaat seyogianya diwajibkan membeli Alkitab. Nah, kalau bukan kita yang membeli siapa Pak? Masa kita suruh orang sebelah beli? Kan nggak mungkin. LAI udah capek-capek menerjemahan, masa kita nggak beli? Nah, kalau di dalam bentuk digital kan enak aja. Ya, kan kasihan tuh Pak penerjemahnya ini. Dan ini kan melibatkan narasumber dari kelompok bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, Bapak. Itu. Oke, kita foto dulu ya, rekan-rekan ya, sebisanya. Nanti Bu Kiweng edit aja yang ada. Oke. Oke. Siap. 1. Bu Henkim, Bu Susi, Bu Tusi, mau buka kamera lagi? Oke, kita foto aja ya. 1, 2, ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Silakan Bu Kiweng, gimana Bu? Ya. Oke, kita tutup aja kali ya. Sudah cukup ya, sudah jam 9 ya. Di tempat jam 10. Ya, boleh minta Pak Teguh untuk doa? Doa penutup. Baik, Bu. Mari teman-teman sekalian, kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita menghadap kehadirat-Nya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, jika Engkau sudah menyediakan waktu yang sangat baik ini pada malam hari ini. Kami sudah dicerahkan oleh Bapak Abraham yang menyampaikan resume dari pembelajaran kami, dari pembacaan kami dari kitab Mazmur. Secara jujur kami boleh mengetahui bahwa kami seringkali tidak mengerti tentang apa yang kami baca.
Namun kami meyakini bahwa atas pertolongan Roh Kudus, pada saatnya nanti Tuhan sendiri yang akan membukakan pengertian yang dimaksud dari firman-Mu tersebut. Untuk itu kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih jika Engkau secara luar biasa sudah memakai hamba-Mu, Bapak Abraham, yang selalu membina kami, mengarahkan kami, menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, apapun topiknya, selama itu menyangkut kehidupan sosial, kehidupan kerohanian kita, terutama di saat-saat terakhir ini. Pada kesempatan yang baik ini, hamba juga berdoa untuk pelayanan Bapak Abraham. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati keluarganya di dalam memimpin pelayanannya di Gereja Kristen Pekabaran Injil Mangga Besar, Jakarta. Kami juga mengucap syukur ya Bapak atas kasih karunia yang Engkau sudah limpahkan bagi kami. Kami tetap mengharapkan pimpinan dan spirit dari Roh Kudus-Mu untuk melengkapi diri kami agar kami tetap strict pada tujuan kami untuk membaca, merenungkan, dan akhirnya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman itu. Seberapa yang kami tahu, satu ayat kami tahu, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk situasi dunia ini, terutama terjadinya konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel, kiranya itu semua dalam kuasa dan perkenan serta kendali dari Tuhan sendiri. Beberapa saat ini juga kami dikagetkan oleh pengajaran yang menamakan diri kekristenan progresif. Untuk itu kami doakan agar yang bersangkutan kiranya diberikan kesadaran bahwa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan firman-Mu. Biarlah melalui jamahan Roh Kudus-Mu, ia disadarkan untuk kembali ke jalan yang benar. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekalian yang pada saat ini hadir pada saat ini dan teman-teman yang belum bisa hadir. Kiranya pada pertemuan yang akan datang, mereka juga boleh mempunyai kerinduan seperti yang kami rasakan untuk mau mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Ya Bapak, jikalau sebentar lagi kami akan undur dari forum ini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Untuk doa yang tidak sempurna ini, kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Guru Agung sejati kami. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Teguh. Tadi Ya, kita untuk MBA selanjutnya tanggal 8 Mei ya. Tolong diperhatikan ya waktunya ya. Yaitu dari Mazmur 90 sampai 150. Tolong 8 kalau Mei, bisa. Iya, 8 Mei. ya. Tolong ya, usahakan semua datang tepat waktu, jamnya ya. Jangan terlambat ya. Siap, Bu. Oke. Ada lagi mau disampaikan Pak Abraham? Pak Abraham berkeluar ya. Oke, kalau gitu. Ya, semuanya terima kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat istirahat. Selamat God bless istirahat. you. Sampai ketemu.